Halo minasan, selamat datang kembali di konten pembahasan seputar Kagejitsu. Jadi di video kali ini gue ingin membagikan beberapa detail menarik yang berhasil gue temukan dalam anime Kagejitsu season pertama episode keduanya yang tayang udah lama ya. Tapi nggak apa-apa, berhubung gue lagi rewatch anime ini, jadi gue pengen membagikan hal-hal apa aja yang gue temukan di episode itu. Kalau begitu, mari kita langsung aja ya ke videonya. Tapi ya seperti biasa, gue akan mengingatkan bahwa video ini tuh akan mengandung spoiler. Jadi silahkan pilih mau lanjut apa enggak. Oke, untuk detail menarik yang pertama adalah ketika kita diberitahukan dari monolog Chit setelah pergi ke Isekai. Dia bilang dia itu terlahir di keluarga Baron Kesatria yang dimana keluarganya itu berfokus menggunakan sihir penguatan untuk tubuh mereka. Dan hal inilah yang menjadi fondasi dasar dari penggunaan dan penelitian sihirnya Chit itu pada tubuhnya. Dimana Chit itu berhasil menguasai sihir penguatan menjadi level yang lebih tinggi. Semua itu ya dikarenakan Chit itu berasal dari dunia modern gitu. Yang mana Chit itu ya pasti paham betul anatomi tubuh manusia karena teknologi di zaman modern itu jauh lebih baik dibandingkan dengan dunia Kagejitsu. Yang mana hal ini membuat Chit itu dapat memahami dan mengembangkan sihir penguatan ke level tertinggi. Bahkan ya ke tingkat dimana Chit itu bisa lebih hebat dari kebanyakan orang yang ada di Native Isekai. Ditambah Chit juga punya jumlah energi sihir yang banyak banget buat ngedukung sihir penguatannya tersebut. Oke, untuk fakta menarik yang kedua adalah ketika kita diperlihatkan mata Chit dengan Claire itu berbeda warnanya meskipun mereka adalah saudara kandung. Dimana mata Chit itu berwarna hitam dan warna mata Claire itu warna merah ya kan? Untuk mata ayah Chit sendiri sih warnanya kan hitam, sedangkan ibu Chit itu belum diketahui warna matanya karena kenutup terus gitu. Gue di sini sih berasumsi ya kalau setiap kali mata Chit memerah itu adalah ketika dia sedang menggunakan penguatan sihir pada matanya untuk mengintip energi sihir dari targetnya. Dan bukti yang memperkuat asumsi gue ini tuh bisa terlihat ketika Chit masih bayi. Jadi saat itu Chit mencoba untuk melihat energi sihir dari kakaknya serta orang-orang di sekitarnya termasuk orang tuanya. Nah, jika kalian perhatikan baik-baik, mata Chit itu dalam kondisi memerah bukan? Lalu ada juga ketika Chit lagi lawan si Viscount Grace. Mata Chit itu memerah saat melihat ke arah Grace dan bilang kalau energi sihirnya itu setingkat gitu sama Alpha. Nah, kemudian ketika Grace dan Chit mulai bertarung, matanya malah kembali normal. Jadi ya bisa dibilang pas Chit lagi ngintip energi sihir musuhnya, matanya itu akan mulai memerah. Tapi mungkin juga Chit bakal melakukan perubahan warna matanya ini ya ketika dia itu pengen bersikap keren aja gitu. Gimana menurut kalian guys? Mana yang benar? Oke, untuk detail menarik yang ketiga akan berhubungan dengan detail menarik yang kedua. Dimana ketika Claire ditanya oleh Grace nih ya. Nah di sini Claire itu bilang kalau dia belajar dari adiknya bahwa yang terpenting itu bukan jumlah energi sihir melainkan bagaimana cara penggunaannya atau kontrol sihirnya. Nah, kita bisa melihat dari sifat Chit yang pura-pura polos di depan keluarganya, apakah mungkin dia bakal mengajarkan kakaknya seperti yang dimaksud Claire itu? Tentu saja tidak mungkin, bukan? Nah, di sini gue berasumsi kalau si Claire itu bisa gitu mendeteksi sihir di dalam tubuh orang lain pakai penguatan sihir di matanya, sama kayak Chit. Makanya mata Claire itu warnanya merah. Karena ya mungkin aja dia itu udah secara otomatis melihat jumlah sihir orang yang dilihatnya gitu. Nah, berhubung Chit itu menyembunyikan energi sihirnya, makanya Claire itu taunya si Chit itu cuma punya sedikit energi sihir, tapi berhubung mereka sering sparring, si Claire itu mungkin memperhatikan si Chit gitu. Kalau adiknya itu sangat baik dalam mengontrol energi sihirnya yang cuma sedikit itu ketika mereka lagi bertarung gitu. Bagaimana menurut kalian guys? Masuk akal nggak? Oke, lanjut detail menarik keempat adalah ketika kita diperlihatkan slime bodysuit yang dibuat Chit dari material mayat slime dan campuran bahan lain gitu. Dan ya gue yakin semua orang udah tahu kalau alasan Chit memilih slime sebagai senjata ya karena fleksibilitasnya. Mereka itu kan mudah dibentuk. Selain itu, slime itu memiliki konduktivitas sihir mencapai 99%. Bahkan lebih besar gitu dari armor dan senjata mithril yang hanya memiliki konduktivitas 50%. Lalu untuk baja dan besi sendiri malah lebih rendah lagi, yaitu cuma sekitaran 10% sampai 20% gitu. Ya untuk pembahasan slime bodysuit ini akan gue jelaskan di video terpisah aja kali ya, karena cukup panjang. Oke, kita lanjut aja kali ya ke detail menarik kelima ketika kita tahu kalau Chit itu kan mengalahkan bandit dan mengambil harta mereka di episode kedua ini. Dan ternyata ada hal menarik dalam adegan itu, dimana kita diperlihatkan sebuah lukisan abstrak dari seorang yang terlihat berteriak. Nah guys, lukisan itu memang ada di dunia nyata loh. Dan lukisan itu tuh adalah karya Edward Munch yang berjudul The Scream. Ngomong-ngomong, lukisan ini tuh akan si Chit simpan terus ya sampai dewasa, karena Chit merasakan nilainya jauh lebih berharga gitu daripada uang. Ya mungkin alasan sebenarnya sih ya karena lukisan ini terlihat keren, makanya dia simpan buat bikin ruangan si Chit itu terkesan misterius gitu. Oh ya, kita juga akan diperlihatkan kembali lukisan ini dalam animenya di season pertama episode keempat dan juga season kedua episode ke-6-nya.
Oke, kita lanjut lagi ke detail menarik ke-6 adalah ketika kita mendengar monolog Chit ketika dia menemukan Alpha yang saat itu dalam kondisi kerasukan iblis. Di mana Chit itu merasakan gejolak amukan energi sihir yang tidak terkendali pada tubuh Alpha itu ya kan. Nah, Chit itu mengatakan bahwa dia pernah gitu merasakan amukan energi sihir yang sama gitu dengan kondisi Alpha. Sebenarnya ini cukup tidak masuk akal berhubung kerasukan iblis itu hanya terjadi pada wanita saja. Mengapa bisa begitu? Ya karena para pahlawan yang mengalahkan dan dikutuk oleh iblis Diabolos itu semuanya perempuan guys. Dan dilihat dari sejarahnya kebanyakan orang yang terkena kerasukan iblis itu hanya wanita. Tapi sih gue pernah denger ya di salah satu perdebatan para fans di mana sebenarnya kerasukan iblis itu bisa gitu terjadi pada pria. Namun rata-rata mereka tidak akan bisa bertahan dan langsung hancur gitu tubuhnya. Berbeda dengan wanita. Bagaimana menurut kalian guys? Mana yang benar? Atau mungkin Chit ini hanya sosok anomali gitu di dalam dunia Kagejitsu tentunya. Lalu untuk detail menarik yang ketujuh adalah ketika Claire memegang lehernya ketika selesai sparring dengan Chit. Jadi guys, kemungkinan di sini Claire itu merasakan niat Chit yang mengincar lehernya. Tapi berhubung Chit cuma main-main dan pengen sok polos, jadi si Chit itu pura-pura kalah. Tapi ya mungkin Claire ini punya insting kayak Inosuke di mana dia bisa merasakan apa yang diincar lawannya. Karena secara Claire itu kan bukan manusia biasa gitu. Cuma ya Claire mungkin gak sadar aja siapa yang lagi ngincer lehernya itu. Oke, kita lanjut kembali ke detail menarik ke-8 adalah ketika kita diperlihatkan sihir yang bisa digunakan untuk berdiri di atas air kayak Naruto gitu. Gua nggak tahu cara kerjanya tapi mungkin itu tuh sihir yang digunakan pada tubuhnya bukan ke objek airnya. Soalnya ya yang bersinar itu tuh kan tubuhnya Chit. Lagi pula Chit itu pernah bilang di anime Kagejitsu episode ke-20 kalau air itu memiliki konduktivitas sihir yang sangat buruk. Jadi nggak mungkin kan Chit nunjukin kehebatannya di depan keluarganya gitu. Dan kemungkinan besar teknik berjalan di atas air ini emang udah salah satu sihir penguatan tubuh di keluarga mereka. Oke ya, lanjut lagi ke detail menarik ke-9 adalah ketika kita diperlihatkan slime yang bisa merubah wajah bahkan penampilan gitu. Dimana di sini Beta menyamar sebagai maid di kediaman Baron Kageno menggunakan slime miliknya. Nah, di sini slime itu terlihat bisa digunakan sebagai penyamaran dan bukan hanya sebagai senjata atau pertahanan saja gitu. Maksud gue tuh jadi slime ini bisa menjadi apapun yang dia mau, bukan hanya merubah warna, tapi juga merubah penampilan seseorang. Oke, untuk detail menarik ke-10 adalah ketika kita diperlihatkan foto keluarga Chit. Nah, jadi di episode kedua ini, keberadaan kamera hitam putih sudah ada ya guys. Untuk pembahasan gue tentang kamera ini, nanti gue akan bikin video singkat yang terpisah, atau mungkin kalian bisa melihat pembahasan gue tentang kamera di konten gue sebelumnya yang bahas detail menarik dalam anime Kagejitsu season kedua episode ke-10-nya. Oke, lanjut kembali untuk fakta menarik ke-11 adalah ketika Grace ini bilang bahwa pihak gereja dapat kabar kalau Claire itu kena kerasukan iblis dulu. Nah, gue bingung nih, kok bisa ya pihak kultus itu tahu tentang itu? Tapi emang bener sih kalau si Claire itu pernah mengalami amukan energi sihir atau kerasukan iblis saat kecil. Dan ya memang benar juga gitu kalau dia itu disembuhkan sama Chit, dan fakta ini bisa kalian lihat di anime Kagejitsu season kedua episode ketiganya. Dimana ketika Claire sedang pingsan, di dalam mimpinya Aurora menjelaskan kalau dia itu memang pernah gitu mengalami kerasukan iblis dan dia itu diselamatkan gitu sama Shadow. Dan ternyata setelah gue coba baca manganya kembali, di sini terlihat alasan mengapa Grace menaruh curiga gitu sama Chit ya karena waktu Grace nanya apakah si Claire pernah mengalami tanda-tanda kerasukan iblis, si Claire malah jawab dia pernah gitu, dan Claire itu juga nambahin kalau dia itu disuruh sama adiknya untuk melakukan peregangan sambil dipijat gitulah ya. Makanya si Grace itu curiga sama si Chit. Kalau si Chit itu bisa gitu menyembuhkan kerasukan iblis. Sebenarnya sih niatnya si Grace ini gua rasa pengen tahu apakah si Chit itu benar gitu bisa nyembuhin kerasukan iblis. Karena ya kalian pasti tahu lah ya kalau Milia itu anak Grace itu mengalami kerasukan iblis gitu. Dan Grace itu pengen banget nyembuhin anaknya tersebut. Oke, untuk detail menarik ke-12, di sini kita juga diperlihatkan sosok dalam ingatan Grace dan juga Leontine milik Grace ini. Nah, sosok gadis ini adalah Milia. Dan dia akan diperlihatkan dalam season pertama di episode keempat dan kelimanya. Di sini terlihat Milia itu udah menjadi monster karena terus menjadi subjek percobaan kultus Diabolos gitu. Dan pada akhirnya untuk mengurangi penderitaan pada Milia, Alpha membunuh Milia dengan sekali serangan. Namun guys, jika kalian nanti baca novel Kagejitsu volume ke-6-nya, kalian pasti tahu gitu kalau Milia akan dihadirkan kembali dalam wujud baru. Karena sebenarnya saat itu pihak kultus telah mengambil Milia yang awalnya dikira Alpha sudah mati tidak tersisa gitu. Tapi ternyata masih bisa dikembalikan lagi kehidupannya oleh kultus Diabolos, dan Milia itu dijadikan senjata untuk membunuh organisasi Shadow Garden. Jadi pihak gereja itu bilang ke Milia bahwa Shadow Garden adalah orang yang membunuh ayahnya gitu. Dan karena hal inilah Milia mau gitu menyerang Shadow Garden. Cuma ya pada akhirnya Milia akan menyandang nomor 711. Paham kan maksud gue?
Jujur gue kasihan juga sih sama nasib karakter yang satu ini. Udah jadi subjek eksperimen dari kecil, terus dibunuh, bukannya masalahnya selesai, ternyata dia masih bertahan dan dijadiin eksperimen lagi buat lawan Shadow Garden nantinya gitu. Secara dia tuh hidupnya dimanfaatkan terus gitu guys. Lalu ya untuk detail menarik tambahan adalah ketika Cid mengantongi Leontyne Grace karena dia merasa Leontyne itu berharga gitu. Sebenarnya Leontyne ini tuh ada dua, dan yang satunya lagi itu akan dipegang oleh Alpha setelah Alpha membunuh Milia gitu. Gua nggak tahu apakah Leontyne ini akan mengambil peran penting apa enggak di animenya nanti. Cuma gue punya keraguan gitu, soalnya gue dapat berita di light novelnya itu Leontyne itu nggak ada dan malah menjadi senjata belati. Dan belatinya sendiri ada dua, yang satu diambil Cid dan yang satunya lagi dibawa Milia di LN volume 6-nya nanti. Tapi ya semoga aja akan ada kejutan gitu, karena Leontyne ini tuh cukup banyak gitu dapat sorotan di animenya. Ngomong-ngomong, apa yang gue tangkep dari episode ini tentang Viscount Grace dan juga kesengsaraan Milia, sebenarnya mungkin aja ya Viscount Grace ini tidak ingin ikut gitu dalam kelompok kultus Diabolos. Cuma ya karena anaknya saat itu terkena kerasukan iblis, dia jadi minta tolong pada kultus untuk menyembuhkan anaknya. Tapi ya bukannya disembuhin sih, Milia malah jadi subjek percobaan mereka gitu. Jadi ya bisa dibilang episode kedua ini adalah episode yang cukup gelap. Jujur gue suka banget episode kedua ini karena dibandingkan dengan episode yang pertama yang kurang bagus gitu ya, menurut gue episode 2 ini sangat menarik. Oke deh guys, segitu dulu aja fakta menarik yang berhasil gue temukan dari anime Kagejitsu season kedua episode keduanya. Dan ya semua detail menarik ini adalah teori gue yang berhasil gue dapatkan setelah research animenya. Dan jika kalian punya pendapat lain silahkan aja tulis di kolom komentar. Kalau begitu gue Sepuh Sandayu undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.